Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di acara kita di Kopiin Aja. Nah, kembali lagi bersama saya, Luis Ardianto di acara di Kopiin Aja, salah satu rubrik dari Warning Organizer yang akan membahas topik-topik yang hype dan sekarang cukup menarik untuk dibahas. Nah, kebetulan nih kita sangat beruntung sekali lagi dapat bertemu di sini dan bertemu sekali lagi dengan orang yang sangat istimewa, adalah Ko Andi Chow. Boleh nih Kak, kenalin lagi nih untuk teman-teman yang mungkin belum melihat video sebelumnya atau yang baru melihat video ini sekarang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Chow. Jadi di sini diberi kesempatan untuk bisa sharing dan ngobrol santai tentang topik kita pada hari ini. Kalau boleh tahu topik kita mau bahas apa? Nah, kita bakal bahas bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri, mengetahui kelebihan dan kekurangan untuk mengembangkan diri lebih lagi loh. Lebih memaksimalkan potensi kita. Nah, iya. Nah, ini sebagai intermezzo aja untuk pembukaan. Kalau masyarakat Indonesia sekarang adalah masyarakat yang sekarang lagi hype-hype-nya dengan sosial media. Ini masih berhubungan dengan pembahasan yang sebelumnya kok, tentang percaya diri untuk mengubah diri dari yang pemalu. Nah, kita bakal bahas tentang beberapa hal nih. Mungkin teman-teman dari sosial media sudah bertanya, apa sih yang bakal kita bahas? Kita bakal bahas tentang kebetulan Koko Andi sekarang sedang menekuni di bidang MC. Pasti Koko Andi sudah mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan Koko. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Koko untuk mengenal diri Koko dulu nih? Untuk akhirnya, oh udahlah aku mau jadi MC, aku mau terjun di dunia entertainment. Nah, gimana nih Koko? Mungkin simpelnya adalah kita harus lebih bertanya kepada diri kita sendiri, atau lebih bahasa gampangnya bertemu sama diri kita sendiri. Ya. Karena apa? Karena kita sendirilah yang tahu kelebihan dan kekurangan kita apa. Mungkin kita bisa bertanya kepada orang, tanya, tulis apa sih yang kamu lihat dari saya, kelebihannya, kan pasti ada masukan. Jadi kita bisa tanya dari keluarga kita, dari kerabat kita, untuk bisa melihat apa sih yang mungkin potensial. Nah, kemudian yang simpelnya lagi, mungkin kita bisa di kertas itu kan kita tuliskan di kolom kelebihan dan di kolom kekurangan. Nah, jadi di kelebihan itu kita catat apa yang mungkin, saya bagus speaking. Yang kedua, saya suka sekali bersosialisasi. Kita tulis hal-hal apa saja yang tidak sama kita. Nah, kemudian pasti ada kekurangan dong. Kita lupa tulis konsentrasi, kita jagain. Nah, memang pada dasarnya terkadang orang tidak ingin memaksimalkan potensinya itu, dia itu cenderung melihat kekurangan, dikasih perasaan. Padahal mereka itu punya potensi. Nah, yang dimaksud potensi itu adalah kelebihan diri kita bahwa kita itu nyaman. Kita nyaman melakukannya, dan kalau bisa kita melakukan itu sampai lupa waktu. Nah, itu kelebihan kita. Seperti saya sangat senang sekali public speaking. Nah, kalau disuruh berbicara di depan umum tanpa bayar itu saya senang, karena itu benar-benar passionnya saya. Nah, jadi itu adalah satu poin bahwa saya mengenal ke diri saya sendiri. Dan juga saya juga sangat senang untuk belajar dari pengalaman orang lain. Saya merasa bahwa saya pendengar yang baik gitu. Nah, karena pada dasarnya ketika kita ingin menjadi pembicara yang baik, pastinya kita harus bisa menjadi pendengar yang baik kan, pasti. Makanya kita juga mau untuk lebih terbuka. Nah, sudah kita jagain kekurangan dan kelebihan, oke, kita harus kapan actionnya ini, kapan kita bisa lakukan. Jadi kalau misalnya saya senang berbicara, berarti adalah public speaking. Nah, kira-kira dari public speaking ini goalsnya itu apa? Bisa dari MC, dari host, dari narasumber atau apapun itu yang berhubungan dengan publik. Benar kan? Nah, ketika kita tahu bahwa kita di publik, tinggal kita eksekusi dengan mempelajarinya. Kan sekarang ini banyak sekali tuh tentang di media YouTube, kemudian juga ada e-course yang bisa kita coba pelajari. Belakangan ini juga saya ada ikut e-course di Skill Academy. Teman-teman juga boleh coba aplikasi Skill Academy. Itu banyak sekali konten-konten
yang sangat relevan sama di kebutuhan kita. Ada fotografi, ada tentang manajemen waktu, segala macam, jadi ke self development. Nah di situ kita jadi itu adalah tempat kita untuk belajar, gitu kan? Karena dengan inilah, dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa lebih leluasa seharusnya. Jadi kita mungkin bisa dulunya yang sering bermain game, Mobile Legends, Mobile ini kita ganti sama untuk lebih belajar banyak hal lagi. Dan yang pastinya kita harus belajar dari orang yang berpengalaman. Nah, jadi atau kalau bagusnya lagi minta tolong, misalnya seperti Koko Sandi yang dia menjadi seorang MC juga, minta tolong dia review bagaimana penampilan saya hari ini ketika saya menjadi MC. Nah, karena terkadang kita merasa bahwa kita itu penampilan dah situ aja, tidak tanpa embel-embel saya pasti sudah bagus gitu kan. Padahal seharusnya kita butuh orang lain yang menjaga kita, gitu kan. Ini simpel seperti itu. Ini cukup sangat bermakna ya teman-teman, dimana dari pertanyaan yang simpel saja bisa diulik tentang lebih dalam lagi tentang bagaimana cara kita untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mungkin agak pendengarannya agak aneh atau kurang dapat menangkap, coba saya ulangi lagi tentang coba saya review lah apa sih yang dari Koko Andi bahas. Yang pertama itu tentang bagaimana cara kita untuk mengenal diri kita sendiri dulu. Bagaimana caranya? Kalian mengambil satu kertas dan tulis apa sih kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, ketika kamu sudah tahu nih, kelebihan aku ini, kekurangan aku ini, marilah kita bukan sifatnya menambal ya, lebih sifatnya kita menonjolkan apa sih kelebihan kita. Nah, ketika kalian sudah tahu apa sih, misalnya kelebihan kalian A, B, C. Nah, ini waktu kalian untuk fokus ke dalam mempelajari kelebihan kalian, which is yang tadi Koko bahas adalah passion. Passion itu apa sih? Passion itu adalah ketika kalian melakukan suatu hal, ketika kalian beraktivitas tanpa merasa terbebani dengan apa yang kita lakukan. Nah, ketika kalian sudah mengetahui apa itu arti kelebihan kalian, apa itu kekurangan kalian, dan mengetahui passion kalian, dan kalian ingin fokus dengan hal tersebut, latih diri kalian untuk dapat mencapai apa yang kalian inginkan, which is kalian harus set goals atau tujuan kalian apa sih untuk mengunggulkan atau fokus pada passion itu. Nah, ketika sudah mengambil aksi, jangan lupa satu hal yang tadi Koko tekankan di akhir adalah bagaimana untuk kita mereview diri kita sendiri. Kita tidak dapat, sudahlah aku udah show off, aku udah menganggap diri aku berhasil, tapi kan itu berhasil dalam sudut pandang diri sendiri, bukan dari sudut pandang orang lain. Nah, kita sudah membahas nih pembahasan dari Ko Andi tentang bagaimana cara untuk mengenal diri sendiri. Nah, perlu kalian ketahui tidak ada manusia yang sempurna ya bro. Pasti ada kekurangan dan kelebihan dari setiap individu. Nah, aku pengen tanya satu hal nih Kok. Menurut Koko lebih baik untuk kita memaksimalkan apa sih kelebihan kita, atau kita menutup atau menambah kekurangan kita itu? Mungkin saya kira kita tidak lepas dari namanya kekurangan kita. Hanya saja kebanyakan karena akibat dari yang kita merasa kekurangan kita lebih dominan, kita ketimpa nih yang kelebihan kita. Harusnya kita yang kelebihan lebih ditinggikan, yang kekurangan yang kita lebih tutupi lah gitu kan. Karena memang pada saat tidak bisa segampang itu untuk itu. Hanya saja kita bisa meningkatkan mana yang ingin kita dominankan kan. Pasti kelebihan kita kan. Nah, kalau dibilang disuruh tutup itu tidak bisa. Kita lebih kayak menyadari bahwa ini benar-benar kekurangan saya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan dari kelebihan kita menjadi sesuatu yang kita sukai. Karena jika sesuatu hal yang kita jalankan tidak nyaman, hanya sekedar mengikut teman, itu menjadi sesuatu beban. Jadi beban banget yang membuat kita jadi jalan saya. Jadi ada kayak seperti sabotase sendiri. Nah, terkadang orang yang seperti itu sabotase sendiri itu adalah kayak dia menyerang diri dia sendiri. Saya langsung kayak overthinking, berpikir berlebihan. Saya bisa nggak hasilnya seperti itu? Padahal dia belum coba. Kan?
karena kita harus tahu bahwa sesuatu hal yang baru dicoba, kita berpikir kalau berlebihan juga, kita jadi nggak mau action. Nah makanya kita harus yang pastinya paling penting kita ketemu nih, ada komunitas yang bisa menampung kita, bisa ngajak sharing, bisa berbagi cerita, agar kita itu punya sudut pandangan yang sangat luas. Nah mungkin dengan seperti acara pada sekarang ini, di kopi aja ini kita bisa lebih untuk terus belajar lagi. Nice. Mungkin untuk singkatnya tentang bagaimana secara kita apakah harus menutup kekurangan dan menonjolkan kelebihan, itu lebih tepatnya bagaimana cara kita untuk meletakkan prioritas itu. Kita tidak bisa menutup kekurangan karena sebaik-baiknya upaya melakukan pasti akan jatuh juga. Sehebat-hebatnya Anda semua menutup kekurangan, pasti akan adanya kekurangan tersebut nampak di depan umum. Nah, yang menjadi poin di sini adalah ketika kekurangan tersebut dapat diseimbangkan dengan kelebihan kalian. Maksud diseimbangkan adalah bagaimana cara kalian untuk memanage diri kalian untuk dapat bukan sekedar untuk menutupi kekurangan dengan kelebihan, tapi memaksimalkan kelebihan itu untuk diaplikasikan ke dunia nyata, which is itu adalah passion tadi. Karena dengan adanya itu adalah wadah kita, wadah kita untuk kita bisa menampung diri kita di sana, untuk bisa terus meningkatkan kelebihan kita. Makanya kelebihan itu kalau cara simpelnya adalah kita jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Ya kan? Dan saya sangat percaya setiap orang ada porsinya masing-masing kan. Terkadang dengan adanya Instagram, Facebook, ada orang yang lebih jauh daripada kita merasa tertinggal, kita tidak mau memaksimalkan potensi kita, tidak berani mengambil kesempatan yang sesuai dengan apa yang kita suka lakukan. Seharusnya mungkin kita bisa, kalau kita melihat ada yang mungkin lebih di atas kita, mungkin kita bisa melihat apa sih yang dia lakukan. Kurang lebih kan kita mungkin kalau ada untuk say hello, berkenalan lebih dan juga mengenal dia welcome sama kita. Nah dengan ada orang seperti itulah sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman dia gitu loh. Karena kita tidak menutup kemungkinan dengan orang seperti itulah potensi kita bisa dilirik. Manakala kita bisa bekerja sama dia, atau mungkin kita bisa menjalin hubungan yang baik, yang pastinya yang kita sesuai dengan passion dan kelebihan kita. Jadi gampang ini. Untuk kalian dapat mengenal diri kalian sendiri, terlebih kalian sudah mengetahui apa itu kekurangan dan kelebihan, cari dulu mentor atau role model yang kalian bisa jadikan contoh. Nah, dalam contoh ini bukan berarti kalian harus duplikat orang tersebut, tapi jadikan diri Anda sesuai dengan gaya hidup orang tersebut. Bukan berarti, aku idolanya Indra Kents, aku harus keluar hidup berapa ratus miliar, bukan begitu. Tapi kalian harus tahu dulu bagaimana prosesnya untuk menjadi Indra Kents yang sekarang. Which is kalian harus copy program dan proses dia untuk sampai ke sana. Terlepas Anda memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda dengan Indra Kents, tapi bagaimana sih Anda menduplikasi proses tersebut supaya dapat mencapai Indra Kents yang tadi. Nah, aku tadi ada menangkap beberapa poin di sini. Fadi juga ada share nih tentang mungkin secara lebih ilmiahnya support system nih, atau orang yang membantu kita lah untuk aku harus maju lebih ke depan. Menurut Bapak nih seberapa penting sih support system ini selalu ada di dalam kita? Saya kira sangat penting, karena dari support system itu adalah seperti menopang diri kita untuk kita bisa terus berkembang. Nah, contoh simpelnya komunitas dari keluarga kita. Support system ini benar-benar adalah fondasi kita dalam kita bisa mengoptimalkan diri kita, ya kan? Mungkin saya kira juga Luis juga ada support systemnya, dan mungkin teman-teman yang lain juga. Dengan support system inilah menjadi kita juga tahu bahwa tidak mungkin kita hanya cuma hari ini seperti ini tanpa dua orang lain itu tidak. Karena dengan dua orang lain inilah kita baru bisa mendapatkan hal yang bisa kita capai di sini. Mungkin kalau boleh tambahkan untuk support system ini sendiri tentang bagaimana sih
kita melihat sudut pandang orang lebih luas lagi. Terkadang kita tidak bisa menilai orang dari satu sudut pandang. Jadi kita perlu bantuan orang support system di belakang kita untuk membantu, oh gimana sih cara Luis untuk menampil di depan umum, bagaimana sih cara Ko Andi untuk berinteraksi di depan umum. Jadi menurut saya keberadaan dari support system itu apakah penting dan tidak penting? Penting. Tapi kembali lagi, untuk mendapatkan support system yang bagus perlu adanya seleksi. Betul kan? Karena tidak semua support system itu akan membantu kalian. Terkadang menurut saya support system tersebut kadang-kadang berbawa efek domino. Kadang bisa positif dan negatif. Positif dalam artian mereka mendukung kita dan memberikan kritik yang membangun. Tetapi yang negatif adalah tentang sifat yang membuli. Nah, menurut Koko nih, bagaimana sih ketika Koko ingin membangun diri Koko, tetapi ada serangan-serangan bully dari support system yang sebenarnya berdampak negatif pada diri Koko? Ya, kalau dibully dengan keadaan luar itu memang kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap ke diri kita. Kan kita bisa tahu nih, yang bisa kita kontrol adalah emosi kita dan pikiran kita. Dengan kita bisa memegang kendali, kita bisa tahu apakah kita harus menerima hal yang bully itu, apa kita lanjut lagi. Mungkin kalau saya lihat bahwa kita harus terus maju, mengabaikan hal tersebut, karena ya mereka tidak memberikan dukungan kepada kita, malah menjatuhkan, tetapi dijadikanlah bahwa hal tersebut jadi motivasi bahwa saya pasti akan membuktikannya. Karena banyak nih di sosial media membandingkan diri saya dengan yang lain, tidak layak. Seharusnya kita kan bisa lebih apa ya, mengambil pelajaran bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu pasti. Itu aja sih. Cukup menarik pembahasannya tentang kita udah belajar bagaimana sih cara mengenal diri sendiri, hingga pada akhirnya kita mengetahui tentang passion. Kita bahas lagi tentang apa sih itu support system, apakah positif dan negatif. Nah, aku pengen nambah beberapa poin di sini dan kita bakal bahas bersama-sama dengan Ko Andi tentang hal negatif yang tadi. Terkadang kritik tersebut kita perlu. Koko setuju nggak sih terhadap karya-karya yang kita lakukan, terhadap aktivitas yang kita lakukan? Terkadang kritik itu perlu. Saya kira perlu kritik itu karena kritik itu adalah sebagai cerminan kita dan kita bisa membangun dan melihat diri kita. Seperti tadi kita untuk orang lain untuk melihat ke dalam diri kita. Tetapi ya itulah itu tadi, bagaimana kita bisa mengontrol kritik tersebut ke dalam diri kita. Kita mau jadi negatif atau positif. Karena kan kebanyakan orang ketika kita menerima kritik, responnya kan jadi negatif. Ketika mendapatkan kritikan tersebut, kita jadi menjauh. Menjauh dan artinya kita tidak apa ya, tidak ingin memaksimalkan potensi kita lagi. Padahal seharusnya mungkin 1 langkah lagi, 2 langkah lagi, 3 langkah lagi, baru dia bisa mencapai apa yang diinginkan. Ya, karena seperti yang Luis sudah tadi, Luis pernah dibully, kan? Karena kalau kita tidak belajar dari pengalaman pahit kita itu, kita mungkin tidak bisa jadi sekarang. Saya sangat percaya sekali jadi pengalaman yang baik itu pasti ada buruknya. Pengalaman buruk pasti ada baiknya. Karena dari itulah kita melihat sesuatu yang positif itu belum tentu yang sepenuhnya negatif tidak. Tapi kita bagaimana bisa berada di dalam tengah. Karena dari itu kita yang mengalihkan. Wah, ini tentang bagaimana manajemen diri sih, bagaimana cara kita untuk membawa diri kita untuk menghadapi kritikan-kritikan tersebut. Aku ada satu statement di sini adalah kritikan itu perlu dalam artian ketika orang tersebut mengkritik dalam bentuk konten yang kita buat, membentuk hasil karya kita. Misalnya Koko di MC, yang dikritik itu bagaimana cara Koko meng-MC, bukan secara subjektif diri Koko. Jadi kritikan itu positif atau negatif tergantung apa sih yang dia kritik. Kalau dia kritik karyanya itu oke, karena bersifat membangun. Tetapi ketika itu sudah menyerang secara pribadi atau menyerang secara MC Koko Andi atau menyerang Luis secara pribadi, itu adalah kritikan yang menurut saya bukan dalam artian menolak, tetapi lebih baik tidak untuk didengarkan, karena yang diserang itu pribadi, bukan secara karyanya.
Nah, untuk penutup nih kok, ada nggak sih saran-saran untuk teman-teman semua yang sekarang sedang menonton video ini? Bagaimana sih tips dari Ko Andi untuk membangun diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi? Mungkin ke teman-teman yang melihat video ini, teruslah percaya diri bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dengan adanya teman-teman lain, adanya diri kita sendiri, bahwa yakinlah bahwa kita punya potensi yang bisa dikembangkan lebih baik lagi. Oke. Nah, jadi intinya gini, teman-teman yang penting percaya pada diri kalian, tahu apa sih kelebihan dan kekurangan dan optimalkan di sana. Dengarkan kritikan yang ada. Jika kritikan tersebut menyerang atau sesuai dengan karya yang kita lakukan, sesuai dengan perbuatan kita, bukan secara subjektif dan individu. Nah, akhir kata nih, saya Agus Ardianto dan mewakili Ko Andi, mohon izin untuk undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Jika senang dengan video ini, silahkan klik tombol like di bawah. Dan untuk teman-teman yang ingin merequest pembahasan apa sih selanjutnya yang bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya dengan para narasumber yang luar biasa, marilah kita sama-sama penuhi kolom komentar dan sampai jumpa. Ngomongin aja, yuk.